Oke. Pertama, saya akan menjelaskan tentang keseluruhan pembahasan dari mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif, ya, teman-teman mahasiswa. Itu semua dinaungi yang disebut dengan ilmu, sains, ya. Jadi semua payungnya adalah sains. Bicara pada kasus, bicara pada fenomena komunikasi, bicara pada persoalan komunikasi, itu semua harus pada koridor yang disebut dengan sains, ilmu pengetahuan. Gitu ya. Nah, selanjutnya setelah ilmu pengetahuan, gitu ya, setelah ilmu pengetahuan, kita juga resultnya, gitu ya, bagaimana memadu padankan, menyatukan antara masalah komunikasi dengan solusi, mencari solusi menggunakan sains. Nah, kita melakukan yang disebut dengan penelitian, scientific research, jadi penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa apapun yang kita lakukan pada konteks penelitian itu harus dipayungi oleh ilmu, gitu ya. Nah, selanjutnya, lingkup penelitian komunikasi itu apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang mau melakukan riset baik S1, S2, dan S3. Gitu ya. Nah, tentu harus tahu apa sih sesungguhnya, gitu kan, kita mempelajari metode komunikasi. Resultnya adalah bagaimana teman-teman mahasiswa paham penelitian kualitatif untuk semester sekarang, khusus kualitatif. Selanjutnya terampil, familiar, biasa menggunakan berbagai macam metode penelitian kualitatif, baik itu field research maupun discourse analysis yang berjumlah 33 jenis. Selanjutnya, implementasi dari keterampilan dan pemahaman kawan-kawan semua terkait dengan metodologi penelitian komunikasi, mahasiswa, gitu ya, bisa membuat produk proposal, mudah menulis skripsi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah Anda seberapa besar paham, seberapa besar kita menguasai teori-teori komunikasi, dan tentu bisa menangkap persoalan-persoalan komunikasi yang terjadi di masyarakat, gitu ya. Jadi harus tahu dulu persoalan-persoalan komunikasi yang bisa diangkat menjadi masalah penelitian, gitu ya. Nah, problem besar yang ditemui dalam sebuah penelitian, teman-teman, ya, yaitu kita tidak bisa membedakan mana yang disebut common sense, mana yang disebut sebagai science, ilmu pengetahuan. Common sense itu artinya adalah akal sehat, nalar. Ketika misalnya orang mengatakan bahwa, Bu, saya mau meneliti komunikasi, misalnya komunikasi antara pengemudi Grab dengan customer, penumpang, gitu ya. Nah, kita harus bisa menilai, teman-teman mahasiswa, apakah ini common sense, apakah ini ilmu pengetahuan. Kalau common sense, bagaimana common sense tersebut dirubah menjadi ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu sebagai syarat utama masalah sosial itu bisa diteliti atau tidak, gitu ya. Nah, common sense, gitu ya, teman-teman, secara sederhana pemahamannya adalah akal sehat. Semua orang, bahkan dari anak SD, SMP, SMA, semua punya common sense. Human being, manusia normal semua memiliki common sense. Tetapi belum tentu dia bisa berilmu pengetahuan, gitu ya. Berilmu pengetahuan, fokusnya adalah ilmu pengetahuan komunikasi.
Nah, bagaimana cara common sense cirinya? Kalau common sense tidak terstruktur, tidak terorganize, tidak ada teori, tidak ada konsep, nah itu common sense. Jadi apa yang ada di pikiran saja gitu ya, dan itu bisa dilakukan oleh orang yang memang tidak masuk pada jurusan ilmu komunikasi juga. Nah, itu secara sederhana common sense. Maka ketika misalnya teman-teman membuat proposal skripsi, dalam proposalnya itu tidak ada penjelasan secara konseptual, secara teoritis, maka itu termasuk pada common sense. Bukan pada as a science yang bisa di scientific research, gitu ya. Nah, selanjutnya, yang disebut dengan research secara sederhana, apa sih sebetulnya research itu gitu ya. Jadi ada persoalan komunikasi, baik itu persoalan komunikasinya intrapersonal, interpersonal gitu ya, group communication, kemudian organizational communication, kemudian public communication, mass communication, semua kita temukan problemnya misalnya. And then setelah kita menemukan persoalan, a way of thinking, kita berpikir bahwa apa sih solusi dari persoalan-persoalan komunikasi yang kita temukan? Nah, itu yang disebut dengan research. Jadi ya, a way of thinking, a systematic investigation, bagaimana kita melakukan look for answer, mencari jawaban, melakukan investigasi secara mendalam, secara terstruktur, sistematis ya. Sesuai urutan sistematis itu to find answer a problem, untuk menemukan jawaban atas persoalan-persoalan tersebut gitu ya. Way of obtaining answer to process, misalnya cara bagaimana kita menemukan jawaban melalui proses-proses. Pertama, within a framework of a set of philosophy. Pertama, bahwa kita menjawab persoalan komunikasi tetap pada kerangka, jalur, aturan, a set of philosophy, kerangka kumpulan filosofi. Cara berpikirnya adalah mencari kebenaran sampai pada akar-akarnya kebenaran tersebut, baik kuanti maupun kualitatif, gitu ya. Uses and procedure, method and technique, yang artinya bahwa keseluruhan kita menggunakan prosedur. Contoh apa yang disebut dengan prosedur dalam sebuah riset? Ketika misalnya teknik analisis data pada jenis metode fenomenologi, kita harus melakukan pertama tahap 1 statement, yang kedua general description, yang ketiga meaning, yang keempat tahapnya meaning themes, yang keempat general conclusion. Nah, 5 tahap ini kalau dalam riset tidak bisa ditukar-tukar. Misalnya tahap pertama general conclusion dulu, setelah itu meaning themes, tidak boleh. Itu yang disebut dengan uses prosedur, dan kita perlu mempelajari tahap-tahap apa saja gitu ya yang harus kita lalui. Tidak bisa kita loncat langsung ke 8, tapi harus dari 1, 2, 3. Itu adalah that's meaning of uses procedures dalam research. Menggunakan metode, menggunakan teknik. Kalau dalam kuantitatif, test it for their validity and reliability. Bagaimana mengecek kebenaran, keabsahan, validitasnya. Ketika dites oleh rumus apapun dengan data yang sama, hasilnya harus valid. And reliable. Reliable itu tetap. Kapanpun kita melakukan research ulang, hasilnya harus sama, reliable. Is designed to unbiased and objective, bahwa semuanya dirancang menjadi sesuatu yang jelas, tidak ragu-ragu, tidak bias, dan objektif. That is the meaning of the research secara sederhana, ya. Oke. Selanjutnya metodologi dengan metode itu berbeda. Kalau kadang ada yang menulis dalam proposal, jadi di kelas yang saya ajarkan, saya harapkan teman-teman dicatat, dipelajari, diikuti dengan baik gitu ya. Jangan sampai di proposal nanti dibuat atau di tugas UTS dan UAS, saya temukan lagi
metode penelitian gitu di bab atau di bagian bab metodologi. Metodologi itu keseluruhan dari tahapan-tahapan apa saja sebagai alat untuk mencari jawaban dari masalah penelitian komunikasi. Terdiri dari contohnya ada paradigma penelitian, ada pendekatan penelitian, ada metode penelitian, ada subjek dan objek penelitian, ada waktu dan tempat penelitian gitu ya. Kemudian ada subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, teknik pengolahan, dan anything masih banyak. Nanti saya bahas di bagian bab outline di pertemuan ke subbab yang keempat kalau nggak salah. Jadi kuncinya adalah pertama besarnya adalah metodologi gitu ya. Nah, oke. Ini kunci yang harus kita penuhi, teman-teman, gitu ya. Yang harus kita temui adalah cari permasalahan penelitian. Nanti di bab masalah penelitian, pemakalah, dan nanti saya juga kasih masukan, syarat apa saja, dari mana saja kita mencari masalah penelitian. Salah satu contoh, kita mau mencari masalah penelitian, bukan kita merenung depan laptop, enggak, itu ada caranya. Salah satu caranya, Anda membaca misalnya 10 jurnal, gitu ya. Nah, maka ini yang saya berikan jurnal internasional, 10 misalnya yang kekinian aktual gitu teman-teman 2020 2021, dari situ lihat masalah penelitian. Nah, setelah itu bisa dilakukan misalnya kalau tempat lokasi penelitian dalam jurnal itu di Inggris atau di Swedia atau di Jerman atau di Australia atau di India misalnya atau di Arab, teman-teman tinggal ganti pada konteks Indonesia. Nah, medianya misalnya di artikel tersebut ada pada Instagram atau pada Facebook gitu ya, atau komunikasi organisasi, samakan boleh. Cari masalahnya ditemukan ada atau tidak, cari lembaganya. That is the way to look for of the research problem. Salah satu caranya ya, satu misalnya itu. Jadi ada lagi nanti di bab masalah penelitian kita detilkan. Yang kedua, metodologi penelitian harus ada, gitu ya. Yang ketiga itu perspektif teori. Ketika ketiga ini terpenuhi, insya Allah kita akan mudah menulis kerangka proposal, skripsi, dan research, gitu ya. Dan ini semua ketiga perlu proses untuk melakukan tiga hal tersebut. Yang disebut dalam komunitas riset komunikasi disebut dengan tepuk tigo ini tuh ya. Di level S1, S2, dan S3 ini digunakan. Oke. Ini poinnya. Nah, diturunkan pada konkret pertama, langkah-langkahnya satu, kita harus dalam rumusan masalah, yaitu interrogative sentence, kalimat tanya, gitu ya teman-teman. Nah, kalimat tanya dalam riset pun masing-masing metode berbeda-beda. Masing-masing pendekatan berbeda-beda. Maka kita harus belajar. Nanti tanyakan, Bu, saya pakai studi kasus. Riset question-nya apa? Nah, misal ketika teman-teman contoh menggunakan metode penelitian studi kasus, riset question-nya teman-teman apa faktor penghambat dari komunikasi organisasi lembaga ini. Itu keliru, salah. Karena riset question, aturan riset question atau rumusan masalah dalam studi kasus itu pertanyaannya harus how and why. Bagaimana dan mengapa. Pertanyaan pertama harus how, pertanyaan kedua harus why. Maka perlu kita mempelajari itu semua. Gitu ya. Nah, yang kedua itu teori komunikasinya. Teori komunikasi untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, nomor 2 itu harus match semuanya. Metodologinya juga semua harus matching semua. Nah, tujuan penelitian ini yang keliru sering ditemukan. Tujuan penelitian itu jawaban dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada 2, tujuan penelitiannya harus 2. Harus sesuai. Misal, ketika pertanyaannya, bagaimana media Republika melakukan bingkai pemberitaan isu Jokowi PKI? Tujuan penelitiannya, gitu ya,
untuk mengetahui bingkai media Republika isu berita Jokowi PKI. Jadi nyambung gitu ya. Oke. Saya kira jadi secara sederhana ilmiah itu yang harus kita pegang, satu harus akurat gitu ya, memiliki kepastian, ketepatan. Memiliki kepastian artinya ketepatan bukan berdasarkan menurut akurat, artinya dilengkapi dengan footnote di bawah. Kita bicara data, footnote. Kita bicara beropini, footnote gitu ya. Sistematik. Bab 1 isinya apa saja? Latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian batasan dan rumusan masalah. Jangan gitu ya. Yang pertama langsung identifikasi masalah. Yang kedua batasan, enggak boleh. Jadi harus sistematis. And then analysis. Nah, ciri ilmiah dalam research itu harus ada in-depth analysis. Analisis itu adalah perpaduan antara data, teori, dan your knowledge, your insight di situ. Kalau dalam kualitatif kita berdialog, kita melakukan interpretasi, kita melakukan penilaian terhadap data dan teori. Kualitatif. Kuantitatif tidak boleh. Determinate tertentu. Jawabannya harus jelas, sesuai teori, sesuai metodologi. Nah, yang kelima itu data. Yang saya bilang ada data wawancara, ada tanda tangan dari yang kita wawancara, baik aloa anamnesa maupun auto anamnesa di stempel, ada footnote buku, ada footnote wawancara. Kapan pelaksanaan wawancaranya, di mana, di foto, dan dilampirkan di lampiran. Seperti itu. Oke, the purpose of the research adalah to discover answer to question through the application of scientific procedure menurut Claire Celtis. Mengatakan yang tadi di awal saya bilang bahwa kita mempelajari semua ini gitu ya. The result of our study gitu ya. Hasil akhir dari pendidikan kita baik level S1, S2 dan S3 adalah keseluruhan ilmu yang didapat dari mata kuliah semester 1 sampai semester 7, teman-teman semua, kita harus memberikan bermanfaat untuk masyarakat to give solution dengan melakukan hasil riset sebagai rekomendasi terhadap masyarakat. Maka riset didefinisikan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, atas masalah-masalah melalui aplikasi, melalui menerapkan atau melakukan prosedur-prosedur ilmiah yang tadi accurate, determinant, systematic, data and analysis. Secara sederhana ya, untuk level S1 saya kasih hanya 5 untuk standar scientific of the research. Oke, saya kira itu penjelasan dari. Nah, kalau tidak terbukti pada konteks kuantitatif, maka hasilnya adalah hipotesis nol atau hipotesis negatif. Jadi itu yang membedakan dengan kualitatif. Di kuantitatif menguji sebuah teori. Maka berangkat dari top down tersebut deduktif. Teorinya tentukan dulu, dari teori turunkan menjadi hipotesis. And then di kuantitatif selain menguji teori, peneliti juga mencari hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Gitu ya. Jadi mana yang memengaruhi, mana yang dipengaruhi. Jadi yang diteliti adalah variabel dependen and variabel independen. Dalam variabel dependennya dan variabel independennya harus ada konsep-konsep yang menentukan sebagai alat ukur. Tetapi kalau dalam kualitatif itu kita tidak bermain pada level yang disebut variabel. Tapi kita bermain pada istilahnya adalah tema dan topik terhadap masalah komunikasi. Gitu ya, tema dan topik masalah komunikasi. Nah, kita cari. Nah, yang membedakan lagi ketika di kuantitatif waktu proposal sampai skripsi, ujiannya teori nggak boleh berubah. Gitu ya. Kalau berubah maka riset ulang.
mengajukan proposal ulang. Tapi kalau di kualitatif, dari proposal, teorinya misalnya menggunakan uses and gratification. Kemudian setelah itu, setelah pada proses skripsi tidak cocok menggunakan agenda setting, itu boleh merubah, mengganti teori yang cocok. Itu pada konteks yang disebut dengan kualitatif as a natural setting. Gitu ya. Peneliti punya hak untuk melakukan analisis, melakukan dialog, berinteraksi dengan objek dan subjek penelitian. Tapi kalau di dalam kuantitatif, peneliti tidak boleh melakukan interaktivitas terhadap data, subjek, dan objek penelitian itu sendiri. Seperti itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan lagi? Ya, nanti kita kasih, Bu. Baik, terima kasih. Nanti kita satu Zoom lagi, ini sampai habis. Saya akan jelaskan slide PPT yang kedua tentang kualitatif ya. 40 menit gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cika, Hanifah, Rizka? Ibu, saya mau nanya. Ya, Rizfa, silakan Pak. Kan tadi kata Ibu kalau misalnya kita nih udah nentuin teori di kuantitatif, sama di kualitatif. Tapi kalau misalnya teorinya itu nggak sesuai gitu, jadinya di kuantitatif kita ngulang judul. Sedangkan di kualitatif kita bisa ganti teori aja gitu, nggak usah ngulang judul. Nah, itu kenapa Bu? Yang di kuantitatif itu kita harus ngulang dari awal? Ya, karena masalah penelitiannya, masalah variabel, masalah penelitiannya, gitu ya. Ada pada teori juga variabel dependent dan variabel independennya. Contoh ketika misalnya bicara tentang uses and gratification, kita menganalisis efek dari sebuah konten media. Misal ya, Rizfa, misalnya. Nah, uses and gratification itu kan teori komunikasi tentang efek media. Bagaimana penggunaan halayak media terhadap sebuah media tertentu, kemudian mencari tahu kita bagaimana motif keinginan dan kepuasan, tingkat kepuasan dari halayak menggunakan media massa, gitu kan. Nah, kunci dari penelitian kuantitatif ada secara retoris. Di semester lalu saya bilang ada penggunaan kata-kata hubungan, pengaruh, efek ya, ingat ya, secara retoris. Mudah-mudahan ingat. Nah, di variabel independen tentu ada usesnya, uses and gratification. Tentu alat ukurnya kita mencari secara konseptual pada konteks uses. Variabel independennya kan seberapa sering orang mengkonsumsi media, maka tingkat kepuasannya akan semakin tinggi, kan gitu kan? Contoh, ketika nonton Korea, ketika orang intensitas nonton drakor, dia akan semakin tinggi kepuasannya terhadap konten drakor, gitu kan? Nah, kita nggak bisa ngerubah teori karena memang alat ukurnya ya teori uses and gratification tersebut berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif, misalnya kita bisa menambahkan teori, mengembangkan teori. Contoh, ketika bicara tentang ekonomi politik media, gitu ya, ekonomi politik media. Di dalamnya ternyata misalnya di Edward S. Herman, ekopolnya terkait dengan satu, misalnya searching, gitu ya, misalnya flag. Jadi siapa nih narasumber yang diambil oleh media di wawancara antara Kompas dengan Republika beda misalnya. Kalau Kompas orang-orang yang Islam moderat, tapi Republika orang-orang yang misalnya fundamental, misal contohnya, salah satu contohnya. Nah, tapi dalam hal tertentu itu bisa berubah juga. Oh, ternyata ada juga di Kompas selain orang moderat, ada juga yang fundamental. Ditambahkanlah pada teori tersebut. Tapi kalau dalam kuantitatif, nggak boleh. Harus sesuai dengan teori tersebut. Kalau dalam teori komunikasinya bahwa Kompas sebagai wilayah target media yang moderat, ya makanya yang harus pada moderat gitu loh. Tapi kalau dalam kualitatif, oh sesuai data yang ada di lapangan gitu, Rizfa. Gitu.